Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita, salah satunya adalah selaput darah. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi media pembelajaran dalam metode daring. Tidak menutup kemungkinan video ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi wanita yang ingin mengetahui lebih lengkap mengenai selaput darah. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal terdiri dari mons veneris, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen atau selaput darah, perineum. Selanjutnya, untuk organ internal terdiri dari vagina, uterus atau rahim, tuba falopii atau saluran sel telur, ovarium. Apa sih selaput darah itu? Selaput darah merupakan batas antara organ eksternal dan organ internal. Ini merupakan selaput yang menutupi introitus vagina atau disebut juga lubang kemaluan. Pada selaput darah yang normal, terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Karena jika tidak, maka darah menstruasi atau haid tidak akan bisa keluar. Pembahasan selanjutnya, apa sih macam-macam selaput darah itu? Yang pertama, imperforasi selaput darah. Imperforasi selaput darah adalah kondisi selaput darah yang menutupi seluruh lubang vagina. Kondisi ini merupakan keadaan patologis. Karena keadaan tersebut membuat darah menstruasi tidak bisa keluar dari vagina. Darah yang menumpuk di dalam vagina tersebut menimbulkan gangguan seperti sakit punggung atau sakit perut, serta nyeri saat BAB dan PAK. Imperforasi selaput darah bisa dideteksi sejak lahir. Tetapi pada kebanyakan kasus, kondisi ini baru terdeteksi saat wanita memasuki usia remaja dan mengalami menstruasi. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan operasi kecil. Dokter akan membuat pembukaan pada selaput darah dan membuat lubang vagina berukuran normal sehingga darah menstruasi yang diproduksi dapat keluar dengan lancar. Selaput darah yang kedua disebut juga mikroperforasi selaput darah. Bentuk selaput darah yang mengalami mikroperforasi hampir sama dengan imperforasi. Hanya saja masih terdapat sedikit sekali pembukaan di lapisannya. Kondisi ini tidak mengganggu keluarnya darah menstruasi dari vagina, tetapi akan membuat kesulitan wanita yang menggunakan tampon saat menstruasi. Mikroperforasi selaput darah bisa dilatasi dengan metode operasi. Dokter akan membuat kelebihan jaringan yang terdapat pada selaput darah sehingga lubang yang terdapat pada lapisan ini berukuran normal dan mempermudah keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga, septum himen, disebut juga septum selaput darah. Septum artinya adalah pemisah atau batas, sehingga selaput darah dengan septum memiliki pembatas di tengah-tengah lubangnya.
dan membuatnya terlihat seperti mempunyai dua bukaan. Kondisi ini dapat diatasi dengan operasi. Dokter akan menghilangkan septum tersebut dengan menyingkirkan kelebihan jaringan agar pembukaan vagina bisa berukuran normal. Yang keempat, annual hymen. Bentuk selaput darah ini melingkar penuh di lubang vagina, sehingga memudahkan darah haid keluar dari dalam rahim. Yang kelima, cibriform hymen. Bentuk selaput darah ini ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, tapi lubang ini lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak, sehingga memungkinkan darah haid bisa keluar dengan lancar. Bentuk hymen yang seperti ini banyak ditemukan. Bentuk selaput darah yang keenam yaitu introitus. Pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam hubungan seksual, bisa saja lubang selaputnya membesar, namun masih menyisakan jaringan selaput darah. Sehingga apabila dibuka bagian ini, akan terlihat sisa selaput darah yang sobek dan tidak beraturan. Penyebab robeknya selaput darah. Untuk gambar yang pertama adalah robekan karena benda tumpul, sedangkan untuk gambar yang kedua adalah sisa hymen setelah melahirkan bayi. Robeknya selaput darah sering tidak disadari oleh wanita karena tidak menimbulkan rasa sakit atau perdarahan. Bahkan selaput darah bisa robek tanpa melakukan hubungan intim. Berikut sejumlah penyebab robeknya selaput darah. Yang pertama adalah cedera yang dialami. Kedua, kegiatan bersepeda atau berkuda. Tiga, penggunaan tampon saat menstruasi. 4. Penggunaan alat medis pada vagina. 5. Latihan peregangan yang terlalu kuat. Mitos atau fakta seputar selaput darah yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada mitos bentuk dan ketebalan selaput darah tidak akan berubah. Faktanya, saat lahir selaput darah tebal dan celahnya kecil. Seiring waktu selaput darah menipis dan celahnya membesar. Yang kedua, mitos yang terjadi adalah perempuan disebut perawan atau tidak pernah berhubungan seksual bila selaput darahnya masih utuh. Faktanya, selaput darah bisa robek karena aktivitas non-seksual seperti olahraga, kecelakaan, dan penggunaan tampon. Mitos yang ketiga, pengalaman seks pertama kali akan membuat selaput darah robek. Faktanya adalah tidak semua selaput darah robek pada saat pertama kali berhubungan seksual. Berdarah pada seks pertama bisa disebabkan kurangnya vagina. Mitos yang keempat adalah vagina perempuan perawan lebih sempit karena selaput darahnya belum robek. Fakta yang terjadi adalah selain selaput darah yang masih utuh, vagina lebih sempit karena kontraksi otot pelvis. Ketegangan pada otot pelvis bisa disebabkan karena kecemasan si perempuan. Keperawanan dan selaput darah apa hubungannya? Selaput darah utuh dan belum robek adalah wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Padahal penyebab selaput darah robek bukan hanya disebabkan karena pernah melakukan hubungan seksual saja, tetapi karena sejumlah faktor seperti kegiatan bersepeda atau berkuda, penggunaan tampon saat menstruasi, penggunaan alat medis pada vagina, ataupun juga latihan peregangan yang terlalu kuat.
Sebagian wanita, mereka memiliki selaput darah yang sangat tipis, sehingga rentan sekali robek. Jadi, masalah keperawanan dan selaput darah tidak ada kaitannya seperti yang orang-orang katakan. Adanya kepercayaan bahwa jika setiap wanita yang mengeluarkan darah saat berhubungan intim pertama kali, berarti ia masih perawan. Padahal tidak semua orang mengalami hal yang sama. Seseorang yang mengeluarkan darah saat terjadi penetrasi karena robeknya selaput darah. Faktanya, selaput darah setiap orang sudah memiliki lubang saat melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya. Jika tidak, bagaimana caranya menstruasi dapat keluar setiap bulannya? Seseorang yang selaput darahnya tertutup secara keseluruhan, maka ia memiliki selaput darah imperforata. Wanita yang mengidap gangguan ini harus mendapatkan penanganan medis. Demikianlah sedikit penjelasan kami tentang selaput darah dan pandangan masyarakat terkait selaput darah. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.